Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Inayatul Husna. Di videoku kali ini aku mau merangkum wejangan-wejangan dari Kak Inem Jogja untuk para afiliator, terutama afiliator pemula. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mensupport aku terus. Jadi gini, Ra, aku itu kemarin kan lihat nonton live-nya Kak Inem. Nah, Kak Inem itu ngasih sharing-sharing gitu kan. Nah, aku itu kayak ini tuh ilmunya tuh penting banget, dan aku nggak mau cuman aku doang yang merasakan ilmunya Kak Inem. Aku pengen berbagi, aku pengen share, karena aku tuh tahu rasanya jadi pemula nggak tahu harus bagaimana. Sedangkan kita tahu ya, seorang afiliator, konten kreator di akun TikTok itu mereka itu yang hampir semua yang FYP, hampir yang FYP di konten pemula itu, ini loh aku dapat dapat dari TikTok Shop, dapatnya tuh segini, bisa buat beli mobil, beli motor, bisa renovasi rumah, bahkan dapat rumah. Kayak orang mana sih, orang mana yang nggak ingin dapat include dapat penghasilan seperti itu, yang kita notabene secara online, bukan dengan tekanan ibaratnya tekanan dari bos secara langsung atau bagaimana gitu kan, yang bukan cuman ya ibaratnya neng oma di rumah kita bikin konten, kita nge-live, terus ada yang jualan, ada yang beli, kita dapat komisi. Stay di rumah itu kayak enak banget gitu kan. Tapi sebagai pemula, kalau nggak tahu ilmunya, ya kayak gimana sih rasanya, gimana sih, apa sih yang harus aku lakukan. Nah, ini yang aku rasakan. Aku juga afiliator TikTok pemula banget. Aku sudah beberapa kali nge-live dan hasilnya zonk, nggak ada yang beli. Bahkan pernah ada kayak sistem error di TikTokku. Dan video ini aku buat itu adalah tag yang ketiga. Karena apa? Karena aku tuh nggak mau ngasih info yang separuh-separuh, karena aku juga orangnya itu paling nggak seneng kalau ada informasi yang separuh-separuh, tidak, ibaratnya gak dikuliti secara tuntas gitu, enggak. Ini aku sampai bikin catatan. Nanti kalau aku tengok ke bawah berarti itu aku lagi sedang membaca catatanku ya. Oke, kita lanjut aja. Kita maksud ke wejangan Kak Inem. Untuk yang pertama, wejangan dari Kak Inem adalah, sekarang afiliator saingannya itu bukan cuma afiliator lagi, melainkan juga ditambah dengan seller mampu membayar orang untuk nge-live dengan durasi yang panjang. Sedangkan afiliator pengen nge-live nunggu anak tidur. Kemarin ini lagi kemarin ada orang nge-live, kok backgroundnya kok kayak gini ya, kayak tembok gini gitu kan, nggak yang di setting gimana gitu, kok cuman gini ya, nggak ada sampel-sampel atau apa, tapi dia nyematin dia punya parfum gitu kan. Terus ada yang komen, kok anaknya batuk, sampai segitu loh, Ra. Kita seller ya, mungkin yang belum punya anak bisa dia memanage waktunya. Saya anak pengen nge-live nunggu anak tidur, anak turu mana melu turu karena saking capeknya gitu kan. Ini tuh kayak cambukan banget. Kayak ibarat step awal kita mau nge-live tuh kayak effortnya cukup bikin inhale exhale yang banyak itu nge-live. Ditambah kita bersaing dengan orang-orang sing wis top, sing wis videone FYP karo seller, dia punya ini, dia bayar orang, dia punya admin buat nge-live. Kemarin tahu kan Adifa Amalia, TikToker hebat itu, yang kontennya dapat buket 50 juta sama dapat
dapat iPhone yang keluaran terbaru ya secara cuma-cuma itu. Ternyata hari ini baru kemarin dia bikin konten. Dia itu namanya, dia punya admin, ngerekrut admin namanya Aprilia kalau nggak salah. Dia nggak hijaban. Kalau Adifa kan hijaban ya, Aprilia tuh nggak hijaban. Adifa juga, dia juga merintisnya juga luar biasa. Dia merintis luar biasa dan dia menjadi salah satu owner di brandnya dia. Dan dia merintis pokoknya dia merintis juga luar biasa lah. Mulai dari beli kain sendiri, apa sendiri, sampai dia salah model, sampai harus revisi model, dia ngerekrut model dan lain sebagainya. Pokoknya dia juga merintis dan hari ini dia menjadi orang hebat. Menurut saya orang hebat. Dia mampu membawa salah satu brand, dia di endorse sama salah satu brand. Itu dia dikasih iPhone keluaran terbaru secara cuma-cuma dengan challenge mendapatkan 2M. Jadi si sellernya ini tuh mengendorse ke Adifa buat join live di tempatnya dia. Dia ke Jakarta, semua akomodasinya ditanggung sama si sellernya. Dan dia kalau dapat income 2M, si sellernya ini dia dikasih iPhone terbaru secara cuma-cuma dan tercapai. Dan itu terulang kembali 2M lagi, dia dikasih buket 50 juta. Dan sekarang Adifa Amalia merekrut orang admin namanya Aprilia, itu dia nggak hijaban itu yang cantik. Dan dia kemarin bikin story gini, konten gini, Mbak April ini baru 1 minggu kerja tapi kemarin udah dapat iPhone 11 dan sekarang beli iPhone terbaru. Dan tahu kerjanya kayak gimana. Ternyata dia nge-live-nya itu kerjanya itu sampai malam, sampai malam kerjanya. Dan aku ya ibaratnya kanggo pemula nek bersaing karo wong kaya ngono ya megap-megap ngono. Megap-megap, mengkis-mengkis wis kaya SP lah, kayak gitu. Ya itu salah satu bukti, banyaklah konten-konten seller-seller di sana yang bayar admin buat nge-live streaming dengan durasi yang panjang, banyak. Dan itu salah satu contohnya ya. Terus intinya itu dari Kak Inem itu konten kreator pemula, afiliator pemula harus punya satu ini. Pokoknya kudune duwe siji iki, yaitu ide-ide kreatif. Kak Inem itu adalah konten kreator, afiliator, dia termasuk afiliator senior yang mampu bertahan. Kita tahu ya, modelnya TikTok sekarang kalau kita telaah itu dia mampu viral, dia mampu FYP, dia bisa sekali meledak boom. Tapi untuk mempertahankan ini, itu tuh konten kreator tuh belum bisa. Tidak semua konten kreator tuh bisa mempertahankan keeksisannya dia di TikTok ini. Itu. Nah, yang mampu mempertahankan itu apa? Ide-ide kreatif. Untuk pemula, tak kasih tahu. Kemarin tuh Kak Inem itu mencontohkan gini. Mencontohkan kayak tahu kan yang viral itu siram-siram itu. Siram-siram itu di banyak yang nonton. Kalau kita lihat strategi marketingnya, banyak orang menonton, artinya banyak calon pembeli. Dia siram-siram. Kita terapkan siram-siram itu di jual beli kita. Maksudnya gimana? Siram-siram tapi dengan cara jual beli dengan cara siram-siram. Yuk siram-siram tapi yuk jangan menyiksa diri gitu loh. Oh ya, misalnya gini wes, yang paling penak tepuk-tepuk. 1 mawar 1 kali tepuk.
Terus apalagi 2 kali tepuk atau apa ya. Misalnya orang ngasih mawar tepuk, terus kalian tepuk-tepuk sambil jualan. Orang jualan dengan strategi marketingnya dia dengan cara tepuk-tepuk itu. Gak mungkin lah ditegur sama Kominfo. Wong kita aja jualan dengan cara strategi kita itu tepuk-tepuk gitu. Nah, ide-ide itu turuti tren, bukan, tapi yang nggak menyiksa diri ya, nggak menyiksa diri, turuti tren itu. Terus habis itu paling tidak ada calon pembeli datang di live kita itu. Nah, terus habis itu ketika nanti kita udah ngetren, wis ono calon pembeli, sudah ada ibaratnya udah ada yang beli gitu. Nah, untuk mempertahankan itu, kadang itu sampai di satu titik gini, alam itu berbeda sama kita. Kak Inem mencontohin kayak gini. Kak Inem itu pernah ke Jakarta. Dia itu bareng sama Gisel, kerja sama bareng Gisel. Nah, Kak Inem ini alergi sama yang namanya dingin. Dia nggak tahan sama AC. Dia teler. Dan sampai akhirnya dia tuh dipeceti sama adiknya. Dipeceti terus gitu. Tapi waktu dalam sayang. Tapi waktu ada yang bilang si timnya Gisel ini bilang, "Gimana Kak, ready?" "Ready Kak." Ketika 3, 2, 1 on. Awak ki wes on. Jadi langsung gitu. Enggak yang kedinginan lagi, alergi gitu, enggak. Tapi ketika live-nya berhenti, ya balik teler lagi. Tuh, waktu Kak Inem itu suaranya serak, suaranya habis. Terus waktu dia nge-live 3, 2, 1, suaranya tuh on lagi, suaranya tuh kembali lagi. Sampai ibaratnya alam tuh sampai berpihak kepada kita tuh sampai segitunya. Nah, terus walaupun setelah live itu ya suaranya kembali serak lagi, sampai segitunya gitu loh, Rek. Alam itu berpihak sama kita. Dan ini tips dari aku. Banyak juga konten-konten kreator yang menyarankan hal ini dan hasilnya cukup, ibaratnya kita mampulah bersaing. Walaupun ibaratnya di sana dia misalnya penghasilannya sehari bisa dapat ratusan bahkan jutaan, kalau kita minimal paling enggak ada yang belilah. Itu ada, yaitu satu, konsisten ini, cara dapat sampel gratis dengan cara konsisten. Yang kedua, dengan konsisten ini kita nge-live konsisten dengan jam yang konsisten akan mempermudah calon pembeli atau customer ini untuk mengikuti kita. Itu wejangan dari Kak Inem dan juga masukan dari aku, tips dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.